Berapa budget yang harus di-spare kalau kalian jualan di TikTok Shop? Jadi ya kita tahu lah ya, kalau kita misalnya jualan di e-commerce kan pasti ada potongan, bener nggak? Nah, banyak teman-teman yang kayak nggak tahu gimana cara hitungnya, atau ngerasa kayak ini gede banget sih, atau ini kecil banget sih. Nah, di video ini gue mau kasih tampilan beberapa study case yang berapa sih hitungan potongannya, jadi kalian bisa lihat dengan detail dan kalian bisa menentukan harga jual. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Gue bikin video ini karena gue lihat banyak banget teman-teman seller itu tuh yang salah kaprah atau salah strategi ketika jualan di TikTok Shop. Kenapa maksudnya salah strategi atau salah kaprah? Ya fair ngomong lah, mayoritas buat kita yang jualan di TikTok Shop itu kan mungkin sebelumnya pasti pernah jualan dong di e-commerce lain, bener nggak? Di e-commerce tetangganya. Dan salah satu strategi yang paling banyak dipakai di semua e-commerce apa coba? Perang harga. Dan ketika lo lakuin ini di TikTok Shop, percaya sama gue, lo pasti bakal ketemu tembok. Tembok yang gede banget dan lo bakal susah buat growth. Kenapa? Karena bener-bener ini strateginya beda, platformnya beda gitu. Makanya gue pengen bahas dulu ini di awal gitu ya. Contoh gini, lu bayangin deh, kalau e-commerce lain itu bisa dibilang kayak mereka tuh cara jualannya pasif ya. Pasif itu dalam artian, misalnya gini, gue jual buku, ya udah gue upload bukunya, setelah bukunya di-upload, nanti orang itu kan ada yang nyari kan, bener nggak? Ketika ada orang yang mencari produk yang gue jual dan produk gue ketemu, disitulah kemungkinan gue dibeli. Tapi kalau di TikTok Shop, gue jual buku, gue pasang upload bukunya, udah kagak bakal ada yang nyari. Mau harganya Rp1 pun nggak akan ketemu. Karena kenapa? Cara untuk menemukan orangnya bukan nunggu orang buat datang, tapi cara untuk menemukan orangnya adalah dengan cara gue punya sales banyak dan sales gue bagi-bagiin, nih mau nggak lu mau nggak nih, ini buku ini bagus tuh, coba lu lihat dulu deh, ini sampelnya kayak gini, ini kayak gini, ini bakal bikin lu gini. Nah, itu adalah cara yang dipakainya. Gitu, kebayang. Nah, karena caranya beda, strateginya tentu saja beda. Jadi kayak kalian jual semua orang itu gak ada gunanya gitu. Terus kalau gitu, ya ngapain jual murah, mending jual mahal, karena adminnya banyak yang bilang lumayan dalam. Emang adminnya berapa sih gitu ya. Nah, sebenarnya gini, di video ini gue akan bilang berapa persen, karena itu kan sebenarnya kalian bisa lihat. Gue cuma mau kasih lihat langsung study case real berapa yang pencairannya ya. Jadi ini adalah perhitungan ini ya. Ini gue kasih lihat adalah perhitungan data dari beberapa kliennya yang kita handle gitu ya. Beberapa data. Pertama, ini Fashion Wanita, harga jual dia 120.000. Biaya admin 1 10.192, biaya admin 2 ini dia mall 2.198, biaya admin 3 1.798, biaya komisi dinamis 6.594, voucher ekstra 2.398, komisi afiliasi 9.500. Nah, di mall dia kurang lebih dapatnya 87.000. Ya kan? Karena kalau gue bacain breakdown detail juga kalian juga kan pasti kayak, aduh udah tahu dihitung-hitung jadi berapa sih totalnya gitu. Lu hitung aja. 120 nih, 120 mall 120 dapat affiliate ya, main affiliate. Cairnya 87. 120 ke 87 berarti kan 120 ke 90, 30%, 30.000 kepotongannya ya, 30.000 lebih ya. 30.000 lebih di mall itu berarti kurang lebih berapa tuh? 20% sekian, 25%-an ya, 20% something gitu ya. Ya, 20 sekian persen itu adalah ketika dia mainnya di kategorinya buku gitu ya. Nah, terus yang kedua, produk yang kedua ini adalah parfum. Jadi harga jualnya itu adalah 33.000, terus biaya karena komisi platformnya 2.400, biaya komisi dinamis 1.900, dia nggak main affiliate. Makanya dari 33 cairnya 28.500. Kalau dia main affiliate dia 10%, dia bakal cairnya dari 33 kenanya sekitar 25.000. Bener ya, 33 cairnya 25.000. Berapa persen tuh? Coba lu hitung. 33.000 ya nggak nyampe 20% sih. Yang ini 15%-an gitu ya, kurang lebih 15%-an. Kenapa? Karena kan satu, dia nggak ada mall. Jadi admin itu komisi platform doang, yang ini ada platform dan layanan mall. Terus dia ada cashback bonus, ada juga voucher ekstra gitu ya. Nah, yang ketiga, nah ini produknya adalah aksesoris alias tumbler, gitu ya, barang rumah tangga, namanya barangnya tumbler, harga jualnya 73, biaya admin 1 5.800, biaya admin 2-nya komisi dinamisnya 4.410, dapat layanan cashback, layanan voucher ekstra, gitu kan, dan udah dia nggak pakai affiliate juga. Ini cairnya 59.900 atau ya 73.500, cair 60.000. Kalau dia pakai affiliate berapa? Potong lagi 7.300, artinya cair ke dia 52.000. Dari 73 kepotong
52 jadi sisanya 52, berarti kan kepotongnya 20.000 ya. 20.000 kurang lebih kalau pakai affiliate ya cairnya kurang lebih sekitar 30%-an lagi. Dan kalau tadi kalian rata-rata kurang lebih kita bisa simpulin berarti ini adalah dari 15-16% tanpa affiliate. Dengan affiliate itu kalian bisa kepotong sampai 30%. Ini gue belum hitung iklan ya. Jadi kalau misalnya gue tambahin iklan ya nambah lagi lah mungkin kayak 10-15%, yang artinya pencairan ke kalian bisa 55%, 60%. Ya, angkanya segitu. Benar ya? Angkanya segitu. Nah, maka dari itu yang tadi gue bilang adalah ketika kalian berpikirnya dengan cara yang lama, dengan cara aduh, gue harus jual termurah, mati lah. Nggak bisa lu jual termurah. Memang udah potongannya tuh besar daripada kita pusingin. Karena kadang gini ya, gue tahu banyak seller yang dikit-dikit tuh langsung, wah ini jolim nih, ini sadis nih, ini gini nih. Gini aja guys, gue mau jual buku nih, sebenarnya gue jual barang. Ya, pilihannya adalah, gue mau ini kejual, gue dapet duit, atau gue mau yaudah tungguin aja, sabar aja, lakuin aja sendiri semuanya, gitu. Nah kalau gue termasuk orang yang daripada gue sabar, udah deh, gue keluar duit, kita bagi-bagi untung, bener nggak? Ya, kalau lu bilang, aduh kenapa bisa sampai 50-60%? Ya kan variabelnya banyak. Bener nggak? Sama aja kok, offline juga kita emang kayak nggak kepotong banyak, lu jualan offline juga pasti parkir lah harus dipikirin, bener nggak? Ya, tukang parkir kalau lu nggak mau bayar, dia kadang nggak mau jalan. Bener nggak? Kan kalau dibayar sama kita, kadang itu aja konsumen masih minta. Banyak banget lah biaya-biaya lainnya gitu, bener nggak? Nah ini juga sama. Sebenarnya maka dari itu, strategi yang perlu dipakai adalah, ya udah harga jualnya biarin tinggi, biar lu punya profit, yang lain juga punya profit, semua bisa jalan. Bener nggak? Sesimpel itu kan. Caranya adalah seperti itu. Gitu kan. Nah, maka dari itu nentuin harga jual lo kayak gimana? Nah, strategi nentuin harga jual biasanya gini. Banyak seller, itu tuh kalau bikin harga jual gini, anggaplah gue bikin buku. Modal buku gue berapa nih? Ya, modal buku gue katakanlah 50.000 per cetaknya. Terus gue mau jual berapa? Gue jual misalnya katakanlah 70.000. Kita kan ngerasa, oh udah lumayan nih. 70.000 tuh marginnya berarti dari 50.000 tuh 20.000 alias 40%. Nah ini pasti mati. Kenapa? Tadi 70.000 lu kali dulu 30%, tadi biaya-biayanya minimal 30%-an, itu udah 70.000 ke 30.000 21.000. Dan harga modal gua 50.000 deh. Itu udah minus dong. Bener nggak? Nah, terus jadi gimana cara ngitungnya? Pertama gini, yang pasti buat tentuin harga jual adalah kalian harus tahu dulu semua HPP yang ada. HPP itu apa? Misalnya gue bikin buku. Jangan cuma ngitung biaya cetaknya. Modal gue 50.000 ini udah sampai tempat gue belum? Atau udah sampai gue kirim belum? Karena gini, gue order, katakanlah di percetakan 50.000. Oke, gue bayar 50.000. Kan setelah itu, si percetakan kan harus kirim kan? Ongkirnya ke gue nggak? Kalau 50.000 di percetakan dan kita harus ngirim, atau gini, nggak ngirim sih, kita ngambil. Tapi ngambil juga harus ada cost dong. Kan lu keluar bensin, lu keluar tenaga, lu keluar waktu, bener nggak? Nah, sampai tempat gua. Nah, sampai tempat gua itu nggak sama dengan sampai kirim. Sampai tempat gua ini nggak sama dengan sampai kirim. Kenapa nggak sama dengan sampai kirim? Karena ketika sampai tempat gua, itu adalah gini, gue nyimpen barangnya berapa lama nih? Ketika di gudang gua keluar duit berapa lama nih? Penyimpanan gua berapa lama nih? Apalagi kalau barang-barang misalnya harus dingin, harus beku, harus apa? Itu extra cost lagi dan itu lo harus pikirin. Bener nggak? Udah gitu ketika gua kirim, ini gua pakai packaging lagi nggak? Ya kan? Ketika gua pakai packaging lagi, nah packaging ini udah oke belum nih gitu loh. Packaging ini berapa nih duitnya? Nah itu adalah barang-barang semua cost yang harus gua perhitungin. Bener nggak? Ya, itu satu modal barang. Terus modal tenaga kerja. Nah, modal tenaga kerja, misalnya gini, lu punya tim ini beban gajian lu berapa? Nah, beban gajian itu lu harus hitung dengan berapa item yang terjual setiap bulan. Contoh, gue punya tim gue katakanlah 5 orang, total gajinya misalnya katakanlah mereka gajinya 5 jutaan, 25 juta. 25 juta, nah sekarang gini, gue berapa item yang kejual dari toko gue? Katakanlah gue kejual 1.000 item. 1.000 item artinya tenaga tim gue itu harus nambah ke harga 25.000. Apa? 25 juta bagi 1.000. Kebayang ya, 25 juta bagi 1.000 adalah 25.000. Nah, makin barangnya kejual, semakin tim itu efektif, bebannya bakal semakin murah. Makanya sering banget banyak banget seller yang suka ngitungnya. Salahnya tuh gini, kalau misalnya gua gaji orang pintar mahal, atau gua kerja sama nih, misalnya katakanlah kerja sama Maya mahal nih hitungnya.
bentar dulu, lu bisa dapat kejualan berapa banyak, seefektif apa. Bukan ngitung harga total yang keluarin, tapi seefektif apa itu naikin ke beban harga. Kebayang ya? Ini yang kedua. Jadi komponennya harga barang sampai siap kirim, tenaga kerja. Nah, ini adalah awalnya. Misalnya katakan dari 50.000 tadi, ini barang gua, misalnya gua cetak 50.000 dengan biaya-biaya tadi, ini naik jadi 75.000. Ini kan biaya beban gua. Gua dapat untung belum? Belum. Oke. Untung gua mau berapa? Oke, gua mau dapat untung katakanlah 40%. Ya kan? Ini kan udah ke cover nih. Cover ya, udah ke cover ya. Gua dapat untung 40%. Nah, 40% artinya gua harus tambahin dong dari 70.000 tambah 40% berapa? 28.000 atau 30.000. Jadi 100.000. Bener ya? Nah, terus gini, gua ngiklan nggak? Oh, gua ngiklan juga. Kos iklan gua per buku berapa? 20.000. 120.000. Ya. Dan beban iklan terbagi dari jualan. Jadi kalau misalkan nanya, oke, beban iklan gue berapa ngitungnya? Kalau enak banget ngomong 20.000. Bentar dulu. Sesimpel gini, lu selama ini udah ngiklan belum? Kalau misalnya udah, mau dibagi ke berapa penjualannya? Sama kan? Budgetnya adalah ke situ. Jadi itulah yang ditambahin 120.000. Nah, terakhir berapa harga jual 120.000-nya? Nah, tadi yang kita udah tahu adalah biaya platformnya kurang lebih 35-40%. Sekarang berapa rumusnya? Nah, ini sekarang gue bikinin rumusnya buat kalian bisa ngitung harga jual kalian dengan benar ya. Anggap tadi kita udah hitung semua. Kalau di hitungan gue, berarti tadi kita modal kita berapa? 120.000. Betul ya? Nah, 100.000 itu kan berarti adalah modal yang mau diterima bersih kan? Penghasilan bersih 120.000. Nah, adminnya tadi adalah kurang lebih 30%. Jadi rumusnya adalah modal si 120.000 dibagi 1 dikurang persentase biaya admin. Persentase biaya admin adalah 30%. Artinya 120.000 dibagi 0,7. 120.000 dibagi 0,7 dan jawabannya adalah 171.400 sekian. Bener nggak nih? Ini kalau misalnya kita udah potong-potong segitu bakal cairnya segitu. Yuk kita hitung ya. 171.428 dikali 0,7 kan? Kepotong biaya admin, bener nggak? Dan jawabannya adalah 120.000. Nah, ketemu kan? Nah, tinggal berarti 171.500. Nah, itu adalah cara nentuin harga jualnya. Nah, sekarang gini, ketika udah bikin harga jual seperti ini, kalian udah nggak mungkin resiko boncos, resiko minus, resiko apa segala macam nggak kena, gitu ya. Jadi, kebayangkan nentuin harga jual tuh nggak sesimpel kayak ya udah, gue mau 50 naikin aja, gitu. Nah, gue yakin di pikiran kalian punya pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya bikin harga segitu terus orang mau tetap beli kan nanti saingan sama orang lain. Nah, ini kita bakal bahas di video berikutnya.